Hai guys, kembali lagi ke channel Arif Zuro. Oke, kali ini saya akan sharing cara membuat form di VB Macro. Jadi pertama kita aktifkan dulu ya menu developer di option. Yang belum punya mode developer ya bisa dicentang di menu developer ini. Nah, yang ini ya dicentang. Kalau sudah dicentang baru oke. Nah, view code. Nah, ini saya copy ya contoh yang tabel yang akan kita isi menggunakan form VB Macro. Sini ada beberapa parameter seperti panjang kabel 12, panjang kabel 24 yang digunakan untuk pembangunan UDP ya. Oke, saya buat ini karena sekalian biar tidak lupa ya cara membuat form ini agar bisa memudahkan juga dalam membuat BOQ ya, yang menurut saya ini cukup berguna. Oke, kemudian setelah kita ada project VBA nya, kita insert user form dulu, kemudian insert labelnya disesuaikan dengan parameter-parameter yang kita butuhkan ya, seperti di sini kayak panjang kabel 12. Setelah itu masukkan text box. Ini sih sederhana aja ya pembuatannya, contoh sederhana. Panjang kabel 24 dan parameter-parameter lainnya. Form ini bisa teman-teman kustomisasi ya, tergantung sesuai kebutuhan. Tinggal dibuat aja sesuai kebutuhannya apa. Ya di sini kan sebagai tempat input datanya form nih. Text box ini akan saya buat sesuai dengan parameter-parameter yang ada di tabel Excel ini ya.
Oke, sudah semua ya parameternya. Nah, sekarang dibuat button untuk simpannya. Tinggal ambil tombol button buat sesuai ukurannya. Di sini rename aja jadi simpan. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ini di setiap text box ini kita ganti sesuai dengan aliasnya ya. Jadi di sini seperti jumlah UDP kita kasih nama jumlah UDP tiang 7 nih, tiang 7. Jadi untuk memudahkan dalam proses pemanggilan variabelnya nanti. Kemudian simpan, kita buat buttonnya disimpan. Oke, kemudian sekarang kita akan buat button menggunakan shape. Jadi fungsinya ini apabila kita klik button ini akan nge-link ke form tadi ya, form inputnya. Oke, saya pilih warna hijau aja. Di sini kita tulis input contohnya. Jangan lupa nanti kalau sudah dibuat shape-nya seperti ini, kita juga harus mengisikan aliasnya ya. Di rectangle 1 ini kita ganti jadi input lah, misal contoh. Nah, kemudian setelah itu kita assign kita assign makronya ya. Di kanan assign makro, kita pilih new. Nah, itu udah ada fungsi input click. Nah, di sini kita panggil aja form input.show ini ya. Jadi ketika kita klik button input langsung muncul ya user formnya. Oke, kemudian setelah itu user formnya udah dibentuk. Nah, sekarang dibuat untuk fungsi initialize. Jadi fungsi ini berfungsi apabila script ini dijalankan, dia akan dijalankan yang paling pertama ya. Nah, contohnya kita lihat nih, view code, kita pilih user form, kemudian kita masukkan ya fungsi ini slice ya, sub user form initialize. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan dulu pilihan-pilihan add item pada markup ini ya. Ini contohnya markup add item 3%, 5%. Nah, jadi dia fungsinya nanti muncul waktu di combo box itu. Kemudian di clear form ini kita waktu dijalankan program ini, jadi nilainya di set kosong, 0, bersih. Jadi fungsi ini di tiap parameter kita masukkan ya, tiap variabel ini. Kabel 12, markup, dan lain-lain ya.
Sekarang lanjut ke button simpan. Jadi waktu klik simpan nih, dia akan masuk ke Excel ya. Jadi ini udah ada code-nya nih, tinggal di copy. Ya, ini untuk membaca sheet yang aktif dan di input berdasarkan per kolom ya, per kolom berapa, baris ke berapa gitu ya. Jadi di sini kita masukkan variabel yang kita butuhkan ya, seperti di tabel itu. Dia nanti akan value-nya langsung dimasukkan ke dalam sel-sel itu ya. Contoh di sini misal kita masukkan ya 22 maafnya misal ini, dan simpan, oh error, oh ternyata ada nama variabel yang salah namanya ya. Tapi nilai yang selain jumlah UDP ini masuk ya, udah masuk. Jadi dicek lagi, ternyata ini penamaannya ada yang salah ya, seharusnya jumlah tidak pakai A ya, JMLH LH aja. Nah ini jadi harus agak teliti memang kita guys di sini, jadi karena dia ini case sensitif, jadi ini tinggal copy aja name-nya, langsung ganti. Oke, sudah. Coba di tes lagi apakah nilainya akan masuk. Oke, sudah masuk ya, tuh sudah masuk, yangnya juga sudah masuk. Nah, sisa parameter yang lain jenis closure dan TB aksesoris yang lain yang belum masuk ya, karena belum dideklarasikan di sini fungsinya, variabel-variabelnya. Jadi harus saya masukkan dulu ya. Kita akan masukkan ini ya. Ini pemrogramannya tidak berbasis objek ya guys. Jadi di statik lah, di aksesnya berurutan, tidak berbasis objek. Closure yang 9 ya, saya masukkan dulu variabel-variabelnya ya, agar nilainya bisa masuk ke dalam sel-sel yang sudah kita set lokasi sel keberapa. Coba lagi apakah sudah oke. Ini itu jenisnya belum saya masukkan ya scriptnya. Jadi di jenisnya ada PT2, PT2 simple, PT3 yang oke. Saya perbaiki dulu di add itemnya ya. Tinggal kita panggil jenisnya, copy aja biar nggak capek ngetik ya guys.
jenis item. PT2 simple. Ini PT2. Ini PT3. Oke. Setelah ini oke, kita cek. PT2 simple. Coba simpan. Oh, sudah masuk ya datanya itu PT2 simple, tapi yang belum nih OTB sama aksesorisnya ya. Karena ini ada yang salah, berarti ini masih miss di script OTB dan aksesorisnya nih. Jadi cek lagi ya, ikut. Nah, ini salahnya nih di offsetnya nih 77 semua nih. Jadi harusnya ini 8, ini 9 ya. Sip. Nah, coba kita running lagi. Oke, simpan. Sudah ya, sudah masuk datanya. Jadi ini yang saya butuhkan untuk akan saya masukkan ke dalam BOQ atau RAB ya, bill of quantity. Jadi parameter-parameter ini yang nantinya akan dipakai dalam nilai BOQ ya. Kemudian bisa save dulu. Oke, saya sekarang akan buka file BOQ dulu ya. Jadi saya buka ini. Nah, ini yang pernah coba saya buat. Nah, ini tinggal copy aja nih. Jadi di dalam file ini sudah ada saya buatkan rumus ya, dan beberapa kondisi yang saya temukan di lapangan ya. Oke. Sekarang saya copy BOQ-nya nih ya. Nah, ini contoh penggunaan BOQ pembangunan fiber ya. Oke, sudah tercopy. Jadi tinggal sekarang yang kurangnya adalah mereferensikan nilai dari tiap desinator ini ya. Ini desinator nih namanya yang row ke baris ke-33 nih. Nah, tinggal sama dengan aja referensikan ke nilai kabelnya ini. Nah, di sini ada pembulatannya, ada rumusnya dalam menentukan toleransi nilai kabel. Ini juga pokoknya sekarang saya referensikan dulu.
Saya sengaja buat ini biar kalau ada pembangunan satu lokasi ya, jadi tinggal input aja datanya tanpa harus edit-edit di Excel-nya yang desinator ini. Sudah presikan dulu. Ya, ini efektif untuk digunakan sepertinya untuk satu lokasi proyek aja. Kalau untuk banyak proyek yang disusun secara secara banyak ke samping, kanan Excel-nya kayaknya masih belum mendukung ya, masih untuk satu LOP ya. Nanti sampai kita ketemukan nilai dari estimasi pembangunannya ya. Itu udah ada nilainya, di bawahnya itu 20 jutaan ya. Itu aja ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.